kita mesti ingat, kalau Mmm, kita misalnya tadi tentang gaya hidup ya, betul. kita membeli tas mahal, kita membeli mobil atau Mhm. rumah yang wow gitu ya, apakah kita mengambil nggak uang masa depan kita? Kadang kan kita membeli sesuatu atau melihat sesuatu itu, mau beli itu bukan karena butuh, gitu, tapi Mhm, karena kita ada ingin emosinya, ingin, ingin gitu kan. Biasanya bagaimana sih cara menahan keinginan itu? Mungkin bagi sebagian orang penampilan itu penting, baju yang dipakai, celana yang dipakai, gitu kan. Nah, mungkin itu menyebabkan kita jadi keluar uangnya lebih ekstra gitu untuk mhm. menunjukkan ke orang. Sebenarnya itu baik atau tidak? Hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini sangat-sangat spesial dan saya yakin bintang tamu saya bisa mengajarkan banyak hal terutama bidang keuangan kepada kita semuanya. Dan bintang tamu saya kali ini adalah owner dari Financial Wisdom Academy, yaitu adalah Ibu Idayanti Sudiro atau yang biasanya dipanggil dengan Ibu Oki. Halo Ibu, Halo gimana juga kabarnya hari Priska, ini? baik sekali. Untung udaranya cerah ya hari ini ya. Betul, secerah wajah Ibu yang sangat cantik pada hari ini. Iya, Oke, Ibu, thank you. ini kan tentang financial freedom ya, gitu. Apa sih yang melatar belakangi akhirnya financial freedom ini bisa dibuat oleh Mmm. Ibu? Financial Wisdom, mungkin Oke. ya, Financial Wisdom Academy. Mhm. Jadi saya latar belakangnya accounting Priska, Oke. ya. Saya dari Universitas Tarumanegara dan Mhm. kemudian saya 10 tahun waktu Mhm. itu pernah kerja di bidang keuangan. Saya Oh. pernah di bank, saya Mmm. pernah di konsultan pajak, juga saya pernah di BDNI Asuransi, Oh, pernah di oke. asuransi juga, Oke. general asuransi, ya. Oke. Nah, kemudian saya, pindah haluan Mhm. ke kebahagiaan yang dibangun dari diri sendiri. Kalau kita Mmm. bilang, boleh kita samakan dengan holistik lah, Mhm. ya, pendekatannya pendekatan holistik. Mhm. Nah, kemudian setelah 27 tahun, Mhm. di sela-sela waktu itu saya mulai belajar finansial. Jadi 27 kira tahun bekerja itu? Iya, jadi Oke. 10 tahun saya di profesional, Mhm. kemudian 27 tahun sampai sekarang saya Mhm. tetap masih ada di holistik, di bidang holistik Mmm. itu, Mhm. tapi sekitar 5 tahun yang lalu Mhm. saya mulai belajar finansialnya. Mmm. 7 tahun yang lalu saya mulai belajar coaching. Nah, Mhm. semua ini yang kemudian saya gabungkan Mhm. karena ternyata kalau kita cuman belajar finansial aja, Mhm. itu nggak cukup tuh Priska. Oh, oke. Padahal ada hal-hal di luar itu yang mempengaruhinya. Mmm. Misalnya fisiknya gimana, Oh. emosinya gimana, Mhm. mental, spiritualnya juga, ya, Mmm. atau bagian psikologis atau Oke. hal-hal yang pernah dialami oleh orang itu. Itu Oke. sih latar belakangnya. Oke. Nah, terus tadi kan ada banyak ya yang mempengaruhi bagaimana cara kita mengatur keuangan. Mhm. Ada 5 tadi. Nah, eee, mungkin ada contohnya bagaimana menggabungkan cara kita mengelola keuangan dengan benar, dengan menggabungkan 5 hal tadi. Iya. Mhm. Jadi contoh yang paling sederhana, mungkin Mhm. juga mudah dimengerti ya, itu Betul. soal belanja. Oke. Ya kan? Sekarang Setiap kan hari ya impulsif belanja. gitu ya, Iya, belanjanya banyak gitu. betul. Nah, saya pernah punya klien ya, kita pernah bedah lah sama-sama Mmm. tentang apa yang dia lakukan dengan pendapatannya Oh, oke. ya. Yang kita paling sering tahu Mhm. adalah menabung harus 10%, kira-kira gitu Betul, ya. betul. Menabung 10%, yang lain boleh dibelanjakan, Mhm. tapi kemudian nanti ada bagian-bagian juga di situ yang kita harus bayar hutang, harus Iya, bayar asuransi, betul. harus bayar tagihan-tagihan lainnya gitu Betul, kan. betul. Nah, ketika selesai, dia bilang, "Oke, saya komit deh," gitu Mhm. ya. "Saya tahu nih belanja saya udah kebanyakan." Karena Oh, waktu itu oke. apa yang dia belanjakan lebih daripada apa pendapatannya, Berarti ya. sampai menghutang? Iya, hutang biasanya yang Wow. paling gampang hutang kartu Mhm. kredit ya, atau sekarang udah mulai pinjol, Mhm. paylater gitu-gitu kan ya. Nah, akhirnya ketika kita bilang mengenai ini, dia bilang, "Oke oke, ya deh saya sadar, saya mau berubah." Tapi ketika ketemu lagi, nggak segampang itu. Dia Mmm. bilang, "Gimana ya, saya tahu nih Bu Oki,
kalau harus kayak gini. Oke, itu Tapi setelah saya berapa lama nggak ketemu? bisa gitu. Kira-kira biasanya sebulanan Oh, sih, sebulan. kita review lagi Oh, oke. apa yang sudah dilakukan. Nah, Oke. ketika dia bilang, "Nggak bisa kenapa?" Mhm, Ketika udah dikorek, mhm, ternyata intinya adalah dia merasa nggak pede atau mhm, dia merasa nggak diterima mhm. kalau dia menurunkan gaya hidupnya. Oh, karena lingkungannya pada tinggi gaya hidupnya, oke. Mhm. Kita tahu sendiri ya, misalnya kalau level okelah baru selesai kuliah, Mhm, mungkin kita nggak terlalu mhm, ngelihat ya. Tapi ketika mulai supervisor, manajer, mhm. GM, direktur, tentu kita dibandingkan dengan orang-orang selevel. Betul, Nah, itu betul. yang mempengaruhi. Jadi, Mmm, kok saya direktur, tapi saya mobilnya ini ya? mhm. Kok dia sama-sama Direktur, direktur gitu ya, bahkan mungkin 2 tahun lebih muda dari saya, iya. tapi mobilnya ini, Oh, kan oke. malu ya, Iya, Pris. betul, Nah, kayak betul. gitu tuh, itu kan bagian dari emosi dan ketika kita korek-korek lagi, kita gali lebih dalam lagi, Mhm. ada hubungannya dengan masa lalunya Oh, dan apa yang kemudian mempengaruhi psikologis dia sehingga dia mhm. merasa nggak nyaman. Nah, itu sih Mmm, contohnya misalnya gitu. oke. Tapi kalau dari menurut Bu Oki sendiri nih, ini Mhm, menarik. Kenapa? Karena kan biasanya bukan hanya dibandingkan ya, tapi kan biasanya kita itu sering dianggap kalau kita ketemu orang nih, mhm. kadang kan orang sering melihat penampilannya dulu, Iya, gitu. Nah, betul. makanya mungkin bagi sebagian orang penampilan itu penting, baju yang dipakai, celana yang dipakai, gitu kan. Nah, mungkin itu menyebabkan kita jadi keluar uangnya lebih ekstra gitu untuk Mhm. menunjukkan ke orang. Sebenarnya itu baik atau tidak? Sebetulnya tentu nggak baik ya. Mhm, Kadang-kadang gini, uang boleh sama, mhm, tapi kitalah yang menentukan keuangan ini atau uang yang saya punya ini mau mhm. saya gunakan untuk apa, ya kan? Oke. Nah, kembali lagi ke kita dan kita mesti ingat, kalau Mmm, kita misalnya tadi tentang gaya hidup ya, betul. kita membeli tas mahal, kita membeli mobil atau Mhm. rumah yang wow gitu ya, apakah kita mengambil nggak uang masa depan kita? Jadi banyak loh Oke. yang saya temuin itu gini, dia tahu keuangannya dan Mhm, ketika saya tanya untuk ini, untuk itu, dia punya, mhm, "Bu Oki saya punya cukup, mhm, nggak ada masalah dengan uang sekarang." mhm. Tapi Masa depannya dia nggak ada. ditanya ketika, "Uang pensiun kamu sudah belum?" Oke, Nggak punya. oke. Dan dia bilang, "Nantilah Bu, itu nanti mikirnya kalau anak-anak sudah selesai." Mmm, Padahal kita semua tahu ya, ketika anak-anak sudah selesai biasanya waktu kerja kita, sudah produktif tinggal kita juga sedikit. udah tinggal sedikit kan. Betul, betul. Jadi sebetulnya kita harus tetap menyisihkan Mmm, uang untuk masa depan kita. oke. Supaya Itu nggak sih. sandwich generation, gitu. Bener. Karena kan kadang ada, mungkin masih banyak kali ya, kalau untuk sekarang yang orang tuanya kerja, terus pensiun gitu kan, terus akhirnya hidupnya bergantung sama anaknya. Mhm. Anaknya, misalnya dia sudah married, dia, harus menghidupi pernikahannya, menghidupi orang tuanya, menghidupi anaknya Iya gitu. iya iya. Akhirnya banyak sekali. Benar Oke. benar. Jadi ini kaitannya juga dengan sandwich Mhm. generation ya. Menurut survei sandwich generation tuh cukup banyak. Mmm, Ya, bahkan sekitar 50 persenan lah, mmm, angkanya nggak pasti tapi sekitar 50 di persenan Indonesia? di Oh, Indonesia itu oke. masih dalam rangka sandwich generation. Mmm, Padahal kita juga ingat, kan ada bonus demografi kan? mhm, Bonus demografi adalah ketika usia produktifnya lebih besar mhm, dibandingkan usia yang tidak produktif. mhm, Kalau sekarang ini sudah besar dan kita bicara nanti misalnya 20 tahun yang akan datang mhm, dari sekarang, mhm. orang-orang yang sandwich ini akan menjadi orang-orang yang produktif ini akan menjadi tidak produktif lagi dong, Betul, 20 atau 30 tahun yang betul, masa datang. betul. Nah, kalau kita tidak memangkas sandwich Mhm, generation mulai dari kita, apa yang terjadi dengan masa depan nanti? iya, 20, 30 tahun lagi, semakin betul. banyak orang-orang yang ya Mengalami hal yang terperangkap serupa.
Iya, di Mhm. sandwich generation. Itu Oke. nggak enak banget sih. Terus biasanya tadi kan ada emosional ya, kadang kan kita membeli sesuatu atau melihat sesuatu itu mau beli itu bukan karena butuh gitu, tapi Mhm. karena kita ada Ingin emosinya, ingin. ingin gitu kan. Biasanya bagaimana sih cara menahan keinginan itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Pris. Mhm, Jadi kalau kita ngomong soal ingin, kembali mhm, lagi tadi ke temen ya, mhm, atau klien yang saya temuin mhm, ya, saya anggap juga temen dia, bahwa nahan itu tuh nggak gampang. betul, Jadi seharusnya sebagai seorang manusia, mhm, kita tahu kelemahan kita mhm, dan kita melakukan hal-hal yang sehubungan dengan mindfulness, mmm, sehubungan dengan meditasi, oke, atau membuka hati, mhm, sehingga hal itu mempengaruhi diri kita. Kita mmm, menjadi tenang. Yang tenang itu bukan hanya pikiran, tapi perasaan kita juga menjadi nyaman. mmm, Itulah yang membuat kita akhirnya bisa, ya nggak sampai terpengaruh gitu. mhm, Kalau enggak kan kita emosi ya langsung, mhm, Bu Oki kok sekarang jarang nih makan-makan sama kita nih, apa udah iya. gimana misalnya, langsung saya Ya emosi. udah deh, Nah, makan aja besok gitu. Iya, iya langsung kita, wah saya nggak bisa nih diginiin gitu iya, ya. betul Nah itu betul. kalau kita biasa mindfulness, juga belajar emotional intelligence, juga Mmm, belajar membuka hati, itu akan terbantu. oke. Tadi kan ada tentang meditasi ya. Mhm. Nah, saya itu, sempet beberapa kali nonton di YouTube kan ada meditasi juga. Sebenarnya meditasi ini apa sih, Bu? Meditasi, gini, kita kan ada beberapa kesadaran ya, Mhm. Beberapa tuh otak berapa? menghasilkan pikiran, Betul. sedangkan hati Mhm. menghasilkan sebuah perasaan. Mmm, Selama ini kita seringkali mhm. hanya berfokus pada pikiran. Jadi makanya seringkali kita cuman, "Oh ini harus apa ya? Ini gimana ya?" Mhm, Memakai pikiran terus gitu mhm. ya. Harusnya sebagian dari situ kita turunkan. Mmm, Nah kesadaran hati ini yang kita naikkan. mmm, Hati tadi yang menghasilkan perasaan dan juga hati sebagai pusat hubungan kepada Tuhan, mmm, biasanya dia akan memberikan ketenangan. mmm. Jadi mengaktifkan hati sehingga dia bisa memberikan ketenangan. Kalau meditasi yang saya pelajari seputar itu sih, Oh, oke. ya. Dan pikirannya dibuat, diam sebentar, jangan banyak mikir, Mhm. yuk lebih ke kesadaran hati. Oh, tapi meditasi itu yang gayanya gini kan? Gayanya gini Enggak, ya. kan yang gini yang silang gitu kan, terus Iya, iya. diem aja. Itu sebenarnya kalau mereka lagi diem itu memang untuk mengkosongkan pikiran atau diem itu diminta berpikir atau apa, Atau Bu? gimana gitu Iya ya. iya, Satu, kalau takutnya yang diem-diem di ketiduran. Heeh. iya, kalau yang di saya Mhm, juga ngajar itu kan di natural way of living. mhm. Nah, natural way of living kita nggak pakai gini Oh, sih. oke. Jadi kita cuma santai, tangannya boleh di pangkuan atau tangannya menyentuh hati, Mhm. ya. Pikiran itu karena kalau ada orang yang bilang kayak kera, yang wah Mmm, kemana-kemana gitu kan ya, pikiran mhm. ini, pikiran itu gitu. Kalau di metode yang lain seringkali disuruh memikirkan satu objek atau melihat satu Mmm, objek gitu ya. Misalnya dengan memperhatikan nafas atau oke. melihat titik misalnya gitu. Ah saya mau lihat titik itu. Jadi perhatian saya nggak kemana-mana, Mhm. hanya ke titik. Itu biasanya selama berapa lama melihat ke titiknya? Eee, nah di natural way of living kita Mhm. nggak melihat ke sana. Kalau kita bagaimana kita itu mengaktifkan hati. Mmm, Jadi kalau di natural way of living itu kita menyentuh hati, gitu, mmm, menyentuh hati, kemudian senyum, mhm. supaya perhatian kita ke hati bertambah, otaknya langsung turun. Stresnya ya? Pikiran kita tuh Oh, langsung oke. ini. Jadi kalau meditasi adalah membuat supaya pikiran kita tidak berkeliaran kemana-mana, Mhm. tetapi bisa pada satu tujuan, yaitu Oh, tenang. Nah kalau di natural way of living dengan menyentuh hati. oh, oke. Terus biasanya untuk
zaman sekarang, Mhm. apa sih tantangan terbesarnya supaya orang-orang itu mau join, program keuangan ataupun program meditasi ini? Biasanya Mmm, tantangannya apa? Satu, biasanya orang belum menganggap itu sebuah kebutuhan. Mmm, Dia merasa bahwa, "I'm okay, mmm, saya baik-baik aja," mhm, gitu ya. Dan ada satu lagi yang saya juga rasanya kadang-kadang greget gitu ya, pengen mhm ngomong gitu ya, mhm, mhm "Oke, kamu sekarang baik-baik aja. Siapa yang bilang mhm, mhm, bahwa esok, seminggu lagi, 1 tahun lagi kamu akan baik-baik aja? mmm, Siapa yang bilang bahwa pekerjaan kamu saat ini akan tetap ada mmm, setahun lagi, 5 tahun lagi? Siapa yang bilang bahwa ekonomi kita, mhm, Indonesia atau ekonomi dunia, dunia, semuanya akan oke seperti sekarang gitu? mmm, Siapa yang bilang bahwa itu akan baik-baik aja mhm, selamanya? Nggak ada loh yang bisa prediksi, bener nggak? betul, Itu bener-bener di luar kendali kita. mmm, Tapi ada satu hal yang dalam kendali kita, yaitu kita selalu memikirkan kalau dalam keadaan ini tidak baik-baik saja, saya harus tetap oke. mmm, Caranya gimana? Caranya mulai sekarang saya harus memastikan menabung dengan baik sehingga bisa diinvestasikan dengan baik juga mhm, melewati inflasi mhm, ya. Sehingga kita juga punya punya dana darurat gitu mhm, ya. Ada juga yang dana darurat kita juga harus punya. Ada yang ngomong ya sekitar 6 bulan lah dari mhm, penghasilan kita. Sehingga kalau ada apa-apa yang terjadi, kita itu nggak masih ada langsung pegangan ya? chaos, Iya, masih ada pegangan. betul betul, Itu sih yang paling utama. Orang merasa, "Aku sehat, aku baik-baik aja, mhm, pekerjaanku tetap begini," padahal mhm, saat ini gimana? Banyak PHK. betul, Saat ini banyak sekali orang-orang yang, kita nggak jelas loh, "Aduh mhm, ini kok tiba-tiba di-PHK ya? betul Perusahaan betul, besar ini kok bisa tiba-tiba juga mengurangi iya, karyawan?" Ya kan? betul. Nah ini yang kita Apalagi waktu pengen. pandemi ya. Pandemi Hmm. itu kan langsung kayaknya serentak semuanya di-off-in kan Mhm. waktu itu. Nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, kayak ancang-ancangnya Iya kan, iya, langsung set gitu. betul betul. Itu saya Mhm. ingat banget, Senin dulu kan saya sempat juga untuk bekerja sama orang, gitu. Jadi Senin itu diinfoin, mulai mulai besok atau mulai lusa Mhm. semuanya sudah off. Jadi dalam waktu Oh, 2 hari, gitu. wow. Dan semua salary waktu itu diberhentikan. Mmm. Jadi kita mendapatkan, hanya komisi aja dari penjualan dan dari situ saya belajar sales itu mati-matian, tapi ternyata sales itu kalau berhasil dapatnya banyak, Nah, gitu. Jadi saya mengerti tuh di saat di pandemi. saat pandemi itu Mhm ya, mhm. Iya, benar karena benar, banyak hal yang kadang terjadi, apa ya, di luar ekspektasi sebenarnya. benar. Dan gini sih kalau kita ngomong ya, tadi Mhm. balik ke kayak emosi kita. Mhm mhm. Emosi kita tuh bukan hanya pengaruh ke keuangan, Oh, oke. ya kan? Mhm. Tapi ke kehidupan kita sehari-hari dan bidang apapun. Kalau Anda seorang leader, butuh juga, Iya ya kan? Anda iya, seorang karyawan biasa, butuh itu juga. juga, Dan betul kalau leadernya bagus, pengaruh nggak ke karirnya? betul. Pengaruh. Pengaruh nggak ke keuangannya? Pengaruh juga. Mhm Jadi, ya kita sebetulnya perlu banget ya menghubungkan ke diri kita secara mhm holistik, fisik, emosi, mental, spiritual, dengan apa yang akan kita raih ke depannya. Karena mhm semuanya ini nggak terpisahkan. mhm, iya. Tapi memang sangat-sangat penting sih kalau kayak perasaan kita rusak di rumah gitu Mhm. kan, ke pekerjaan pasti seenggaknya akan berpengaruh. Akan Jadi berpengaruh ya, jadi jengkel, jengkel, terus iya nanti kerjaan nggak beres dimarahin. iya, terus masalah lagi, terus sama semua teman-teman mungkin sebenarnya masalah sepele tapi kita jadi kesel gitu, jadi Iya, kita marah, ada masalah baru lagi. betul Oke, tapi betul. kan se saya kenal sama si Oki ini kan sangat-sangat tenang ya orangnya. Ini hasil dari melatih berapa Aduh. tahun ini? Iya. Ya saya belajarnya tadi ya sekitar 27 tahun, Mmm, tapi
pastinya saya nggak sempurna juga. Mhm. Tenang nggak setiap harinya? Nggak, kadang marah, Mmm. kadang apa. Cuman Oh, pernah memang marah dengan juga dengan dengan setenang ini? dengan Oh, belajar pasti oke. berkurang ya. Oh, oke. Jadi itu yang prinsip prinsip saya, bahwa saya pasti bisa lebih baik dari hari ini, tapi Mhm. saya mensyukuri apa yang Mmm. saya terima sampai sekarang, Mhm mhm. Oke. gitu. Pernah nggak sih, Ci, kepikiran, ini kan waktu mengembangkan bisnis itu kan biasanya ada naik turunnya ya, gitu. Pernah nggak akhirnya, saya pengen, ya udah deh saya mau berhenti aja dari bisnis ini, saya coba bisnis yang lain gitu? Hmm, kalau sampai saat ini ya, Mhm. Financial Wisdom Academy ini kalau saya umpamakan sebetulnya kayak babat alas. Mmm. Babat alas tuh apa? Benar-benar sampai membabat hutan tuh kan susah ya. Mhm mhm. Kenapa? Karena orang masih belum banyak yang Yang merasa merasa. perlu literasi keuangan, Mhm. plus lagi orang nggak banyak yang tahu bahwa literasi keuangan berhubungan dengan emosi kamu, berhubungan Mmm. dengan holistik kamu. Itu Mmm. nggak banyak yang tahu. Nah, di sini saya sebetulnya saya nggak masih apa ya, justru saya masih tertantang terus sih. Mmm. Ini soal waktu, gimana caranya supaya saya bisa membuat sesuatu yang, membuat orang itu tahu dan sadar tentang pentingnya literasi keuangan, Mmm. mengerti emosi kamu, dan lebih dalam lagi mengenal diri kita secara komprehensif. Mmm. Itu perlu banget sih. Misalnya kita tuh dulu dididik oleh orang tua kita kayak gimana sih? Betul. Apa sih yang ditularkan oleh orang tuamu tentang Mhm. makna uang? Mhm. Seberapa kamu memandang uang itu sebagai hal yang baik atau tidak baik, Mhm. ya, itu sangat berpengaruh. Mmm. Nah, ini juga nggak banyak disadari. Oke. Makanya kalau bisa ngobrol gitu ya sama para orang Mhm. tua gitu ya, mengingatkan, kita jangan selalu bilang, "Tahu nggak sih mama tuh kerja keras dari pagi sampai malam ya, kamu tuh harus gini, harus Mhm. gitu." Itu kadang-kadang membuat dia tuh tertekan loh Mmm. sebagai anak, Betul ya. betul. Dan kaitannya, "Uang itu susah loh dicari." Akhirnya dia Mhm. bilang, "Oh ya, uang itu susah dicari." Mhm. Kalau dia bilang uang susah dicari, pasti juga dia dalam mencari uang kan, "Ah, susah nih, Susah apa susah ya, susah susah. kayaknya nggak ngelihat peluang nih Mhm karena mhm. susah," gitu Iya, kan. betul betul. Tapi kalau dia bilang, "Uang itu mudah dicari, asal kamu berusaha, asal kamu mengandalkan Tuhan." Mhm. Oke, siapa tahu di sini ada peluang. Mhm. Oh, di situ mungkin ada, mungkin Mhm. di sini juga ada. Nah, Mhm. kayak gitu kan. Nah, Iya, itu sangat betul. berpengaruh sih. Dan Iya. itulah cita-cita ya dari Financial Wisdom Academy. Yuk mulai sekarang kita itu, sadar, mengenal diri lebih dalam. Mmm. Yang kedua, kita juga sadar bahwa keuangan tuh basic untuk kita hidup loh ini. Betul betul. Jadi kita nggak bisa ngomong, "Ah, saya spiritual aja deh, Tuhan akan kasih kita." Kalau kita nggak berusaha, kita Tuhan nggak nggak ngerti mau. ilmunya, ya kan? Iya, Gimana kita bisa yang terbaik? betul. Nah, jadi semua itu gabungan, Mhm. semua itu adalah puzzle. Yuk kita tuh mengerti semuanya itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, Mhm. belajar juga dari semua hal gitu. Betul. Karena kalau kita nggak berusaha, Tuhan juga nggak mau kasih. Iya, kalau Mhm, di agama saya kan, lakukan yang terbaik, nanti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik, betul. gitu. Jadi melakukan yang terbaiknya dengan belajar, dengan Belajar, berusaha gitu betul kan, dengan betul. bekerja sebaik-baiknya. Oke. Apa yang membuat, Ci Ida selalu termotivasi di dalam membangun, bisnis ini? Kembali lagi Atau sih, ingin, eee, pernah belajar di mana aja gitu untuk dalam membangun bisnis ini? oh kalau pernah belajar di mana aja, saya latar belakang accounting itu sangat Mhm. membantu ya. Kemudian di Natural Way of Living itu Mhm. tempat saya belajar tentang meditasi, membuka Mhm. hati, juga belajar emotional intelligence ya Mmm. di EICI. Mhm. Kemudian coaching saya juga ikut di beberapa sekolah coaching karena Mmm. ternyata sekolah coaching yang berbeda, gurunya berbeda, memberikan penekanan yang Pengajarannya beda. berbeda sehingga saya lebih
memperkaya diri saya. Oke. Kemudian juga ketika belajar tentang keuangan, saya Mhm. juga belajar di beberapa hal, Mmm. misalnya, di FPSB, di Mmm. Komunitas Pelestarian Harta. Nah, itu Mmm. saya belajar beberapa hal yang saya kemudian ngelihat bahwa koneksinya nih Mmm. apa hal-hal yang jadi, penting untuk ditekankan, ya. Dan Mmm. kemudian saya ngelihat dari kebutuhan Maslow yang paling bawah, Mmm. sandang, pangan, papan. Iya, Hubungannya sama apa? Keuangan. betul, Nah, semuanya keuangan butuh. inilah yang kemudian saya mau, apa ya, terus Mhm. belajar untuk supaya teman-teman yang lain juga meningkat pengetahuannya, Mhm. bahkan sampai nanti kita banyak uang pun, bagaimana mewariskannya. Iya, Ya kan? Bagaimana betul. supaya tidak konflik, Mhm. komunikasi keluarga itu gimana supaya tidak konflik. Nah, itu salah satunya yang kita akan, diskusi bersama, Mmm. itu tentang itu sih. Iya, karena, banyak juga misalnya orang tua mungkin hartanya banyak gitu, tapi Mhm. waktu menurunkan ke anak, anaknya belum siap untuk mengelola harta itu, Benar, gitu. iya, Akhirnya habis. Ada nggak heeh. pernah punya pengalaman seperti itu Saya kliennya? pengalaman enggak, tapi saya melihat cukup banyak ya, Mmm. teman-teman saya, yang cerita gitu ya, Mhm. entah saudaranya, Mhm. entah, temennya gitu Temennya. ya. Dan kemudian saya juga pernah pergi ke satu kota di Jawa Tengah. Mmm. Nah, kota itu di jalan besarnya gitu Mhm. ya, saya ngelihat banyak, bangunan-bangunan tua, Mhm. tapi tanahnya lebar banget, gede banget, Mhm. udah rusak gitu ya. Bangunannya rusak? Heeh, Oh, oke. karena udah lama sekali, Berarti nggak lalu ditinggalin nggak lagi ya? ditinggalin lagi, kemudian Mmm. saya tanya, "Kok ini banyak ya kayak ginian?" Mhm. "Iya Bu, itu sengketa waris, Oh, iya, betul. jadi belum bisa diwariskan lagi, Mhm. belum ketemu, mungkin belum ketemu juga ya, kalau udah sampai ke bawah-bawah kan Betul betul. nyarinya susah ya." Betul betul. Gitu. Saya ada temen yang serupa, Ibu. Oh, Jadi, heeh, eee, ada teman saya itu jadi ini rumah kakek neneknya dia, gitu. Jadi kakek neneknya ini punya anak 12. Nah, 12 ini udah punya anak lagi, mmm, udah punya cucu cicit gitu mhm kan. mhm, Terus, anaknya kan udah ada yang wafat, gitu. Terus tapi ini udah punya anak udah punya anak. Ini jadi bingung, rumah ini mau dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan anaknya, berdasarkan jumlah cucunya, atau misalnya total keluarganya masih hidup sekarang berapa, kan repot sekali. berdasarkan anak. Jadi yang Anak. benar adalah kalau ada satu keluarga, ya Mhm. orang tua, kemudian Mhm. orang tuanya meninggal, maka haknya menjadi hak pasangan yang masih hidup Mhm. dan juga anak-anaknya. Mmm. Nah, di sini 50%, di sini anak-anak plus. Jadi si istri atau si suami ini masih dapat bagian dari 50% ini. Nah, Mmm. yang masalah adalah sebetulnya kita suka menunda untuk membagikan. Mmm. Ya, ketika menunda membagikan, salah satu dari anaknya ini misalnya sudah wafat, ya Mhm. sudah meninggal, kan udah punya anak lagi, Mhm. maka anaknya itulah yang menjadi ahli waris. Tapi kalau anaknya Nah, 2 terhitungnya 2 2, berarti? kesepakatannya yang Mhm. misalnya anaknya tadi ya 12, waduh banyak Mhm. banget ya, 12 nih, ini aja udah susah. Tapi Mhm. sekarang ditambah lagi ada satu yang meninggal, berarti hubungan Harus sama anak. anak-anaknya 2 kan? Iya. Begitu bagian dari anaknya atau cucunya nih tidak setuju terhadap satu hal, nggak bisa dilakukan. Mhm. Iya Harus sepakat semuanya. iya, betul. Itu Nah, jadi ini tidak masalahnya. terpakai Mhm. bangunannya. Dan egonya masing-masing ya. Mhm. Egonya langsung, "Enggak, pokoknya saya mau begini, enggak, Mhm. pokoknya saya begini." Mhm mhm. Karena emosi lagi, Iya. hal yang kecil kita mau dapetin uang besar ya, Mhm. contohnya 1 miliar nih, kita berkorban deh 150 juta mungkin Mhm. karena ada apa, kita nggak mau, itulah manusia. "Oh Mhm. enggak, saya tetap mau itu." Akhirnya yang terjadi ya Nggak dapat semua. nggak dapat semua. Bagian dari emosi itulah Mhm. yang mempengaruhi keuangan, sekali lagi di situ. Tapi saya mau tanya nih, kayak, kan banyak ya, tadi kan, kita sharing tentang karena tidak dibagikan dahulu gitu, anak-anaknya mungkin jadi ribut. Tapi ada yang membagikan
harta ketika dia hidup, terus tiba-tiba orang tuanya ditendang Mmm, gitu. Tiba-tiba orang tuanya takut gitu kan karena, saya pernah beberapa kali ke panti jompo gitu, sosial, sharing sama kakek nenek yang ada di sana gitu. Dan saya teringat banget waktu saya ke sana ada oma-oma yang kungfu mmm, waktu itu. Terus saya bingung kenapa ini oma kungfu terus gitu? terus gitu kan. Terus ya udahlah saya nggak ke sana, mungkin dia lagi asik, lagi suka atau gimana, saya ke yang lain. Saya udah muter-muter-muter mau ke oma ini masih kungfu gitu Ya, kan. Terus akhirnya ya udahlah saya ngobrol karena kan udah 1 jam, 2 jam saya nungguin. Kan, "Oma suka kungfu?" "Iya," kata dia. "Oh, kenapa sukanya?" "Saya mau kungfu anak saya." nah, Gitu. "Kenapa mau kungfu anaknya, Oma?" Gitu. "Anaknya suka kungfu juga?" "Enggak, dia ambil rumah saya." mmm, Jadi, eee, kalau katanya si Oma ini, jadi dia nikah sama istrinya, istrinya terlalu tamak, istrinya mau mengambil rumahnya, orang tuanya ditendang. Kan si anak cowok ini udah nggak punya ayah. mmm, Gitu. Jadi nggak punya ayah, dia nikah sama si anak cowoknya, rumahnya diambil, eee, orang tuanya ditendang, sebetulnya gitu. secara hukum sih nggak bisa ya Mhm, kalau tidak disetujui oleh si ibunya. ibunya tadi. Seperti saya Oh, bilang, tadi ayah sama ibu kemudian punya anak, mhm, ayahnya meninggal, mhm, bagiannya tetap si ibu 50%, mhm. si anak dan ibu juga ikutan di sini 50%. Mmm, Mungkin mungkin hartanya dihibahkan. mmm, Jadi kita bisa memindahkan harta mhm, dikala kita masih hidup, mhm, tapi setahu saya juga ada persentasenya sih. Memang mmm, dalam hal ini perlu kebijaksanaan. That's why ya ada mhm. financial wisdom ya, Iya iya, karena ada kebijaksanaan betul. juga sih dalam hal ini. Iya, Jangan sampai kita terlalu baik, tapi kita akhirnya di masa tua malah jadi dibuang oleh sengsara, anak betul, kita gitu kasihan. kan. Iya, Mhm. karena banyak banyak ternyata cukup banyak di panti jompo ternyata tempat, apa ya, Pembuangan. tempat pembuangan orang tua. Mmm, Kasihan mhm ngelihatnya mhm. sebenarnya. Iya, benar banget. Iya, terus ada, waktu itu ada nenek-nenek juga, dia dia itu bukan berasal dari kota itu. Jadi Mhm. dia diajak anaknya, kata anaknya mau liburan. Mmm. Akhirnya liburan keluar kota, diajaklah ke panti jompo itu dan ditinggal, Itu gitu. kayak saya pikir ada di film ya, kisah Iya, nyatanya ternyata banyak ada, ya? banyak banyak. Mmm. Terus, akhirnya anak ini, pergi dan nggak pernah Ngelihat lagi. ngelihat lagi orang tuanya. Terus, itu cerita dari nenek itu langsung gitu, "Saya liburan, saya tunggu anak saya jemput, tapi anak saya nggak jemput-jemput," gitu. Mmm. Sedih banget, maksudnya kadang bener ya kalau ada peribahasa gitu kan, satu orang ibu itu bisa membesarkan 12 anak, tapi satu anak aja ngebesarin, merawat satu 12 ibu anak merawat 1 ibu nggak nggak bisa. bisa Mmm. gitu. Iya sih. Sangat-sangat disayangkan sebenarnya dan jadi kasihan gitu. Itu kan dilihat Memang oleh anaknya juga ya, heeh, dengan dia tapi seperti juga itu. bingung sih, artinya mungkin ya, nggak tahu deh kalau bisa sampai ditinggalin kayak gitu ya, Mhm, apa yang terjadi, apakah dipaksa tanda tangan mhm, atau gimana, kita nggak tahu ya di dalamnya ya. iya, Tapi memang hal itulah yang, eee, saat ini cukup banyak banyak banyak, konflik-konflik tentang, pewarisan itu, gitu. mhm, iya, Dan itu juga jadi by the way saya punya mhm, buku yang Financial Wisdom mhm, with Emotional Intelligence ini, mhm, membahas bukan hanya teori, tapi ada beberapa contoh-contoh sih di situ. mmm, Ada juga tentang tentang itu. pembagian harta juga. Heeh, Oh, membahasnya tapi oke. nggak sampai detail ya, gitu. Mmm, oke. Nah, terakhir nih, Ci, gimana mungkin Cici ada motivasi gitu kan, Mhm, ini kan Cici udah punya perusahaan sendiri. Nah, tentu kan ketika membangun perusahaan itu ya tadi ada naik turunnya. Nah, ada nggak motivasi dari Cici untuk pemuda-pemuda atau anak-anak yang baru mau merintis bisnisnya sekarang? Karena kan merintis bisnis tuh tidak terlalu mudah ya, ada kesulitannya tapi
dia harus bisa bertahan dan bisa sampai sukses gitu. Ya. Nah, ada nggak motivasi untuk mereka biar bisa sesukses Cioki? eee, saya nggak bilang saya sukses ya, Mhm, tapi kalau saya bisa bilang sebelum kita melakukan satu bisnis, mhm, kita perlu survei dulu sih. mmm, Survei, lihat ya di sekeliling kita gitu ya. mmm, Ada apa sih yang rasanya belum ada, mmm, tapi merupakan kebutuhan semua orang. mmm, Nah, di sini yang sangat bagus sebetulnya kalau bisa menjadi pionir atau menciptakan satu hal yang unik, satu hal mhm, yang bagus gitu ya. Kemudian barulah kita lihat, oh hal yang dibutuhkan orang ini mhm, passion saya enggak? Atau saya mmm, pengetahuannya ada nggak di sini? Tentu kalau mmm, kita bilang, "Aduh kayak saya nggak bisa deh, nggak mhm, ngerti," ya jangan gitu mmm, ya. mhm mhm, Tapi kalau kita bisa dapat sesuatu tentu yang kita juga sudah tahu, tahu, sudah terberdaya, dan kita suka. Nah, mhm, carilah yang merupakan kebutuhan banyak orang supaya mmm, kita bisa bilang, "Ini loh solusi buat mmm. Biar kamu," target gitu pasarnya ya. udah Target ada pasarnya ya. udah ada, gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak, Ci Oki atas Ya, makasih juga sharing-nya, loh. karena saya yakin ini akan sangat-sangat semua orang butuh belajar tentang keuangan sih menurut saya. Karena selama kita hidup di dunia, pasti kita butuh uang, gitu. Saya kurang percaya bahwa misalnya, dari Ci Oki sendiri, percaya nggak kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang? Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Iya, kita kalau ngomong lebih lanjut cukup harus melebar nih ya. Mhm mhm mhm. Cuman bagaimanapun ya kita tetap perlu uang gitu Betul ya untuk bisa betul bahagia. Kalau betul. kita misalnya nggak punya uang, Lebih sekarat. iya, kita tuh Iya gimana gitu iya, kan ya. betul Nah itu sih betul. yang kita perlu ngomongkan, ada Mhm uang lah, apa, uang adalah segalanya. mhm. Tapi gimana? Ada satu hal lagi nih yang uang Kebahagiaan bukanlah oh, segalanya, oke. ya tapi Tapi segalanya segalanya butuh butuh uang, uang. ya Iya, kayak gitu-gitu betul. yang hal-hal yang kita harus realistis aja Mhm, sih dalam iya. hal itu. Selama hidup pasti harus butuh Pasti uang. butuh uang untuk makan, Iya, ya untuk kan? bayar anak, Iya, untuk untuk bayar pokoknya sampai kita meninggal angsuran deh. rumah. Betul betul. Terima kasih banyak Oke, terima sharing-nya. kasih Priska sudah Makasih. diundang.